Awal tahun selalu menjanjikan resolusi, tapi juga menyimpan berjuta misteri. Akankah tahun ini akan tercapai? Ataukah seperti tahun-tahun sebelumnya, semua mimpi itu hanya sia-sia dan akhirnya kita sesali di akhir tahunnya. Maka di tahun 2025 ini mari kita sambut semua langkah-langkah itu dalam sebuah perjalanan ekspedisi di gunung yang entah di mana ini. Kita belum tahu. Yang jelas, apa itu? Ternyata penjaga tiket. It's okay, let's go. Nantinya di sini juga akan saya bawakan kalimat-kalimat, kata-kata hari ini yang sudah kau kirimkan. Ternyata belum segunung itu masih ada suara motor. Oh, Pak. Dan juga ada warga sekitar. Begitu saja, mari kita lanjutkan perjalanan mencapai tujuan untuk menyambut resolusi 2025. Salah jalan, teman-teman. Nah, begitulah langkah di awal. Kadang kita tidak akan langsung sukses pada awalnya. Ada berbagai cabang, ada berbagai arah yang harus kita telusuri sampai kita tahu, wah ini sebenarnya salah, wah ini sebenarnya benar. Kalau misalnya kita bingung, ya tinggal putar balik, santai. Gila, awal-awal udah dikasih sebuah filosofi dari hampir kesasar. Ayo kita lanjut aja. Ini harusnya jalannya langsung ke sini aja nih. Let's go. Ini dia jalan yang benar. Jangan lupa untuk rasakan setiap udara-udara yang melewati paru-parumu. Ini adalah suasana yang indah untuk kamu bisa memulai tahun dengan lebih meriah. Dan langsung saja kita sambut dengan kata-kata dari kirimanmu. Terima kasih yang udah ngirim pesan-pesan di Instagram ya. Kita awali dari LD Fauzan. Melangkah ke 2025 adalah perjalanan menyusuri jejak di bumi yang penuh harapan. Setiap langkah adalah doa, setiap jejak adalah bekas cinta pada alam. Di tengah rimba yang hijau, gunung yang menjulang, dan lautan yang tenang, semesta mengajarkan kita untuk percaya pada harapan yang tumbuh, seperti benih yang setia pada musimnya. Mari, arungi tahun ini dengan langkah kokoh dan hati yang penuh syukur, menyatu dengan alam yang selalu memberi. Keren sekali. Mantap sekali untuk memulai tahun 2025 di alam raya yang sangat indah ini. Mari. Padahal ini awalnya kayak horor-horor ya. Tiba-tiba menjadi keindahan ini. It's okay. Namanya juga kehidupan. Banyak hal-hal yang, banyakkan filosofi. Ayo. Aduh, ya Allah. Ya Allah, tadinya pengen keren, tapi kena getah karet nih. Aduh. Ya Allah. Ya Allah, kepriweknya. Tapi nggak apa-apa, mungkin ini adalah penanda. Tahun ini akan menempel begitu lekat di ingatan kita sebagai hari yang akan selalu kita syukuri dan kita maknai sebagai sebuah kemenangan atas tahun-tahun yang penuh penantian. Keren sekali, ini adalah penanda lengketnya zaman. Wow. Saya cukup yakin di balik pohon ini ada puisi. Let's go. Nah, kan ada dari @wawanai_ws. 2025 adalah misteri yang menunggu untuk dijelajahi. Sebuah babak baru dengan langkah dan harapan yang menyatu. Setiap mimpi adalah bintang di malam perjalanan, menuntun kita untuk terus maju meski rintangan menghadang. Di bawah langit yang sama, aku melangkah dengan doa. Di atas tanah yang sama, aku menanam asa. Dalam perjalanan ini kesungguhan adalah layar dan keyakinan adalah angin. Mari, arungi 2025 dengan tekad menjadikannya tahun penuh cerita indah yang akan kita buat. Seperti di gunung ini, kita akan mengukir cerita yang indah. Let's go. Keindahannya sudah mulai terasa kan? Nih,
Nih. Ilalang semacam ini nih, rerumputan, dahan-dahan ranting yang kerap menghalangi. Itu kadang kita pikir sebagai sebuah rintangan, padahal bisa jadi ini adalah sebuah dari bagian perjalanan yang harus kita nikmati. Resolusi juga berarti kamu harus siap menghadapi segala tantangan yang akan terjadi. Cuma, saya akan tambahi dari kalimat Mas Zaldi Maulana @_zolt. Apa guna resolusi jika kepergiannya masih terus ke urat api? Hingar-bingar ribuan tawa terus bersahut, apa kabar engkau yang masih bergelut dengan jutaan luka yang kian kalut? Semua seperti berhenti pada fase ketidakjelasan. Apakah kekalahan di tahun kemarin perlu dirayakan dengan keikhlasan? Atau justru menumpuk harap baru yang kisahnya bahkan lebih lucu dari pasangan? Tit! Dan seperti menjalani impian, nikmati secara perlahan. Jangan terburu-buru, nanti kamu kepleset, jatuh, terjerembab, sakit. Siapa yang mau nolongin kamu? Selain diri kamu sendiri. Maka dari itu, bertanggung jawablah atas langkah-langkah kita sepanjang tahun ini. Bersemangatlah. Seperti kata dari @diggs. Perlahan tapi pasti, aku akan melangkah meski terkadang harus dipaksa mundur beberapa kali. Perlahan tapi pasti, kurasa setiap perjalanan memang perlu sebuah perenungan agar tak ada sesal yang akan terjadi di depan. Perlahan tapi pasti, semoga hal-hal baik selalu berdatangan tanpa diundang dan di suatu masa, jika ada hal buruk yang datang, semoga diberi lapang agar kembali terang. Itu dia, cocok nih. Perlahan tapi pasti, santai, nanti kita pasti sampai. Dan kalau di perjalanan kamu terasa ada sesak yang masih tak tertahan, mau keluarkan. Seperti kalimat dari Putra Eko Setiawan. Hai pintu rimba, aku datang dengan segudang luka, hati yang dilema dan isi kepala yang tiada terkira. Di saat ku masuk, ku harap ku bisa sembuh. Di saat ku keluar, ku harap bisa kembali tangguh. Itu dia. Wah, kesana harusnya. Nah, teman-teman, kalau sudah melakukan perjalanan dan terasa lelah, sorry. Tadi habis makan sesuatu, makan apa sih? Nah, itu ada di konten saya, ya. Silahkan lihat di Instagram saya. Saya habis makan itu, pokoknya keren. Pokoknya itu makanan, salah satu makanan terenak di dunia. Oke? Kembali kepada bahasan gunung dan resolusi 2025. Kalau kamu sedang meniti impian, sedang menuju tujuan, dan kamu terasa kelelahan, istirahatlah. Santai gitu, ada banyak gunung-gunung yang menyediakan area-area luas seperti ini untuk kamu bisa rebahan, santai, gunung-gunung yang indah seperti ini, pohon-pohon yang teduh dan mantap. Juga membacakan satu kata-kata. Sekali ini dari Deden Syarif. Untuk siapapun yang akan datang, berhentilah menjadikan aku gunung. Didatangi hanya untuk singgah, lalu pergi begitu saja. Cuman ya teman-teman, terkadang kita tuh akan lebih nikmat setiap perjalanan kalau kita punya partner atau teman untuk berbincang apa saja yang terjadi ketika lelah, ketika kita bingung, banyak masalah. Kayak curhat itu seru gitu. Saya dari tadi mencari apakah ada warga setempat yang bisa saya ajak bercerita, atau mungkin nanti bisa ngopi-ngopi bersama gitu ya. Wah, ternyata ada. Wow, sangat natural. Sangat natural teman-teman, sangat-sangat tidak disangka-sangka saya bertemu warga lokal langsung di sana, tidak jauh dari titik saya di sini. Wow, siapa di sana? Masnya hanya bisa tertawa, jadi ayo kita samper saja. Wow, sedang makan apa nih? Sepertinya kita akan bertanya-tanya terhadap warga setempat ini. Ini tidak direkayasa ya teman-teman. Kenalan dulu mas, ini siapa namanya mas? Nama saya Kules.
Ya. Kue sehari-hari apa? Kesibukan sehari-hari ngopi. Ngopi, bro. Ngopi. Ngopi. Nyicipi kopi. Nyicipi kopi. Di Mas Kules ini adalah seorang champ. Back to back champion, juara Cup Tester Indonesia 2 kali berturut-turut, di mana tahun lalu mewakili Indonesia ke Amrik ya. Betul. Tapi kalah. Cuman kesempatan itu kembali datang. Iya. Alias tahun ini dia akan kembali mewakili Indonesia untuk nyicipi kopi ya. Betul. Uripe nyicipi kopi, Nyicipi tapi kopi, ngesuk arep katakan Jenewa Swiss. Jenewa Swiss di bulan Juni. Juni. Gini, jadi kebetulan saya sebagai pendekar sejati berjumpa pada pokan semacam ini. Nanti kita akan membahas banyak hal tentang kopi dan resolusi. Ih, gila ora. Dan dari Semak Belukar ini saya bacakan satu kiriman harapan sepertinya dari Najmi Salma. Di tahun 2025 ini, genap sudah aku lewati 1/4 abad hidupku. Penuh canda pilu tapi tanyaku satu. Hei, jodohku, kemana kau? Jurang. Terjerembab, terpeleset adalah bagian dari perjalanan. Kita harus tetap menikmati sebagai salah satu langkah menuju resolusi 2025. Allah, kendir. Nah, akhirnya saya akan kasih tahu di manakah sebenarnya perjalanan kali ini. Kasih tahu Mas, ini di mana sebenarnya? Jadi kita itu ada di Gunung Beser. Gunung Beser apa Bukit Beser? Bukitnya ada 2. Jadi yang lebih rendah itu bukit, yang lebih puncaknya itu kita nyebutnya itu Gunung Beser. Gunung Beser. Puncak Gunung Beser. Puncak Gunung Beser itu ada di Purbalingga, teman-teman. Rencananya kita akan menelusuri jalur ini, nanti di puncaknya kita akan nyeduh-nyeduh dan berbicara banyak tentang kopi, kesedihan, impian, tantangan, kejuaraan. Dan itu barusan disensor aja Mas. Ayo langsung. Lama tak mendaki rasanya keringat mengucur di sepanjang dahi. Tapi apalah arti resolusi kalau tidak ada napas yang terengah-engah sebagai bukti. Asoy. Hampir menuju puncak, ada baiknya kita bacakan satu kata-kata dari kamu. Kali ini dari Gilang_Ish. Tak semua yang berkilau perlu dipeluk. Tak semua suara layak ditelusuk. Hidup ini bukan tentang mengejar semua, tapi memilih mana yang benar-benar berharga. Aku letakkan beban yang tak penting menyambut hari dengan hati yang ringan. Prioritas kini terang di depan mata. Bukan soal banyak, tapi soal makna. Makna dalam aksara. Teman-teman semuanya, ini dia. Kenapa dinamakan oleh Bukit Beser itu kenapa? Ayo, Gunung Beser. Jadi walaupun ini kita udah di gunung, tapi tetap ada sumber mata air. Oh, makanya disebut beser dalam terus. artian memang kencing ya? Kencing terus. Kencing terus, beser terus. Jadi airnya mengalir terus kayak wong beser. Ah, yang sini buat cuci tangan. Oke, kita coba. Bismillahirrahmanirrahim. Segar sekali teman-teman. Seperti menjalani sebuah resolusi. Setelah keringat itu, setelah napas yang terengah-engah itu, lihat. Kita akhirnya menemukan air yang mengalir. Menemukan kesegaran yang membasuh jiwamu sebagai sebuah tanda-tanda kesuksesan. Apakah kamu siap untuk sukses di tahun 2025? Maka dari itu, ayo capai puncak perjalanan kali ini. Dan dengan entengnya tadi warga sekitar alias si Kules bilang bahwa Lur, kita salah jalur, priwe. Maksudnya kan ini sudah membawa warga lokal agar kita ditunjukkan mana jalur-jalur yang tepat. Awal tahun sudah seperti ini, teman-teman.
Kenapa setiap perjalanan tidak pernah lancar? Kenapa? Udah jelas-jelas tadi ada persimpangan kiri sama kanan. Kiri itu akan langsung menuju ke puncaknya. Kita ngambil kanan. Begini, muter kita. Kehidupan. Tapi itulah perjalanan menjemput resolusi. Apapun yang terjadi, langkah apapun yang sudah kita jalani, kita harus tetap selesaikan. Inilah dia. Siapa tahu ada rezeki yang kita tidak pernah sangka-sangka di depan sana. Itu maksudnya sok bijak aja sih tadi. Aslinya mah ya priwe maning lah. Besyuh lah. Seperti yang tadi sudah saya bilang bahwa pada akhirnya walaupun kesasar, kadang kita mendapatkan rezeki-rezeki yang tidak terduga. Setidaknya, jelas nah, apa? Ya, kita ketemu mata air lagi, di depan lagi, ketemu lagi. Jadi itulah beser. Itu dia, beser. Kalau kita lewat jalur utama, bisa aja nggak ketemu nih kayak gini ya. Tapi gara-gara itu kita bisa ngelihat, oh ini kenapa disebut beser. Karena banyak banget tuh air mengalir, ini ada air lagi mengalir. Itulah beser, teman-teman. Kentir bocah. Tapi mancing sesuai niat awal. Jadi tadi saya ketemu warga setempat itu sih. Si Cool S itu dari mau berangkat. Wah, berarti ternyata memang diniatin. Terus dia bilang ya, kita kan dur pira sekitaran 2,5 kilo. Aduh, bentar banget dong. Yaudah, nanti muter-muter. Temenan muter, lur kentir. Priwek ya. Tapi sama, kita dapat berkah lagi, melihat lagi tuh. Ada beser-beser alias air-air yang mengalir dari Depan juga masih ada. Ini. Depan juga masih ada banyak air yang mengalir. Tapi satu-satunya air mengalir yang paling ingin kulihat adalah air matamu. Kalau ini jauh lebih enak nih buat ditampung. Oke, kita akan tetap tampung ini. Oke, lihat pemirsa, lumayan. Rasanya lumayan sih. Tapi kayaknya kalau diendapkan atau direbus ini aman ya kayaknya. Aman. Nikmat. Asoy. Gimana inilah, Ul? Ya, naik. Balik baik. Ul. Balik baik, Pak. Paling enak ini emang. Kalau mau kita naik. Oke, bismillahirrahmanirrahim, kita akan lewat lahan, yang penting tidak menginjak tanaman-tanaman. Lumayan lur rasanya lur. Insya Allah aman lah. Ini juga lahan apa? Gelagah ya? Gelagah. Lahan gelagah. Gelagah itu tumbuhan endemik Ya. dari sini. Buat apa? Sapu ya? Buat sapu. Buat sapu biasanya. Tadi kita udah memakai jalur yang menghindari tanaman-tanaman gelagahnya, jadi kita lewat samping-sampingnya, insya Allah aman. Dan kita akhirnya udah sampai di ketinggian 1169 mdpl, dimana ini baru nih jelas menuju ke 1200 mdpl, dimana itu puncaknya dari Gunung Beser Purbalingga. Masalahnya adalah lelah. Itulah kenapa alasan mata air itu ada, untuk menghilangkan dahaga. Di awal mau berangkat saya tidak ada kepikiran tuh kalau kita kali ini bakal lewatin tebing. Itu pada tebing dengan entengnya. Bules kok bilang apik ya, asik ya, asik, cocok priwe ya, tebing ya. Bisa tiba-tiba tebing. Dan setelah kurang lebih menembus 1 jam melewati tebing, beberapa kali terpeleset dan lihat lecet-lecet,
celana robek. Tuh, merah semua. Akhirnya sampai juga di jalur pendakian resmi Gunung Beser. Jadi buat teman-teman semuanya kalau misalkan main ke sini, di sana nggak ada plang. Jadi antara kanan atau kiri, pilih kiri. Insya Allah kiri akan langsung menuju puncak, kanan muter. Dan kalaupun kalian muter, muterlah saja atau putar balik. Jangan tiba-tiba sok-sokan, wah kayaknya bisa nih lewat sini lurus. Begini teman-teman, kehidupan. Ini seperti sebuah filosofi kehidupan di mana 2025 akan penuh tantangan. Dan mereka yang bernyali dan siap untuk tidak menyerah sampai akhir, dia akan mendapatkan sesuatu. Tambahi, bisa menang-menang tok woy. Apapun jalurnya, pasti kita akan kembali lagi ke jalur awal. Masya kita Allah. Berangkat. Masya Allah. Apapun jalurnya, agak nggak nyambung ya. kita akan kembali ke jalur awal. Kalau jalurnya SNMPTN, tetap nggak bisa ketemu SBMPTN. Tapi nggak apa-apa. Namanya juga filosofi hidup. Yang penting kita tetap pada ihdinas syiratal mustaqim. Tunjukkanlah kami jalan yang lurus, jalur yang benar kepada Allah Subhanahu wa taala. Astagfirullah. 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 Udan. Mone wis arep madang. Mone wis arep. Arep gawe kopi. Aduh, udan lur. Ya Allah. Arep gawe kopi. Ya Allah. Memang pendakian 2025 yang sangat bermakna. Penanda bahwa tahun ini akan berjalan sangat menarik. Tak mudun disit lur. Aduh, packing ulang dong. Kehidupan yang sangat-sangat bermakna mengawali 2025 dari puncak Gunung Beser. Asoy, hujan membawa berkah. Hujan masih air, MU belum berakhir. Dan yang namanya rencana kadang juga tertinggal sebagai rencana saja. Wajar ya sebuah resolusi, ada yang tercapai, ada yang belum tercapai. Mungkin suatu hari nanti saya akan berbincang-bincang tentang juara Indonesia Cup Tester. Kita doakan saja, semoga beliaunya akan membawa pulang nama baik, piala untuk Indonesia. Tapi setidaknya dia pulang dengan selamat sampai kembali ke Indonesia. Mantap, Cool S. Ya, pantau terus kegiatan perkopiannya di Cool S. Dan untuk kamu semuanya, terima kasih sudah menyaksikan pendakian awal tahun kali ini. Pendakian yang super culture, super mantap, berdarah-darah, penuh gairah, sebagai sebuah hujan yang membawa berkah. Yang penting kamu semua tetap sehat. Saya doakan semua impianmu tercapai di sepanjang 2025 ini. Dan tetaplah berbiasalah, berbahagialah. Pulang lur! Disinilah teman-teman, disinilah titik awal semua kesasar-kesasar dan kisah-kisah itu ini. Pertigaan ini ya. Jadi teman-teman kalau ke sini ya, kalau misalkan sudah dari sana langsung ke situ saja, nggak usah ke sini, jangan ya. Ini nih udah sampai pertigaan, langsung kiri set puncak, kanan muter nggak tahu kemana. Oke, kiri. Tolong pengelola, ini kita masuk Rp5.000. Masa tidak bisa dikasih pelang puncak tanah? Sini kemana gitu ya? Ini udah bayar loh warga-warga 5.000, kasihlah tolong banget please. Di sini kasih puncak begitu ya. Please banget ini ya, mohon. Semuanya saja pengelola atau siapapun, atau kita deh boleh bikin. Tapi kalau saya mau pulang dulu, atau kamu bolehlah bikin ke sini, dibikinlah di sini patok tek puncak. Ini nggak tahu kemana.
puncak ke sana. Oke?